teman-teman, gimana kabarnya semua? Hai. Halo. Kabar baik. Halo. Jadi tema podcast kita hari ini kan adalah gender inequality. Aku pertama-tama pengen nanya deh, apa sih gender inequality itu buat kalian? Siapa mau jawab duluan nih? Aku ya. Oh, lanjut. Kamu dulu. Ya udah aku ya. Gimana sih? Daripada rebutan gua aja deh. Yaudah. Aku dulu ya. Jadi gender inequality itu terjadinya itu sebenarnya udah lama ya. Kejadiannya udah lama, dimana kesetaraan perempuan sama laki-laki itu beda. Biasanya tuh laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan ya gitu. Jadi pokoknya tidak setara gitu inequality kan dari katanya ya, dari namanya. Kalau aku sih gitu. Kalau kalian gimana? Aku sekarang. Kalau menurut aku sih gender inequality itu lebih ke status sosial ya sih, di mana laki-laki dan perempuan itu diperlakukan tidak sama dan tidak setara. Itu aja sih. Kalau yang lain gimana? Kali ya. Sama sih. Pokoknya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di bidang apapun, bisa keluarga, di perkantoran dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita sadar, gender inequality juga sebenarnya udah bentuk jadi norma masyarakat kehidupan Indonesia sehari-hari sih. Kayak misalnya cewek harus stay di rumah, nggak boleh kerja, harus cowok dulu yang kerja, terus cowok nggak boleh nangis, gitu-gitu. benar. Kotak-kotakan gitu ya. Sehari-hari. Nah, ngomong-ngomong tentang itu ya, gue pengen nanya deh, pernah gak sih kalian ngerasain gender inequality dalam kehidupan sehari-hari? Atau pernah dengar mungkin? Gue duluan. Pernah. Pasti pernah. Boleh. Siapa duluan nih? Roberto mau duluan nih kayaknya. Silakan Roberto, silakan. Bicara soal kehidupan sehari-hari sih di daerah sini tuh ya sering sih, di mana perempuan tuh lebih ditempatkan di dapur gitu. Yang sehari-hari sih gitu sih. Ya. Padahal kan itu sebenarnya bisa dilakuin sama-sama sih. Tapi karena itu tadi ketidaksetaraan gitu membuat terbelahlah perempuan di dapur dan laki-laki di matamu gitu. Itu aja. Di kotak-kotakan gitu ya. Kalau aku tuh bener sih hampir sama kayak Roberto. Kayak kalian pernah nggak sih denger statement perempuan harus bisa masak? Pernah nggak sih? Nah, itu kan harusnya harusnya kan nggak selalu. Kayak perempuan kan bisa kerja juga boleh, laki-laki masak juga boleh. Ya kan, bener kan? Kalau kalian gimana? Bener. Kalau gua ya. Tapi yaudah Jasmine dulu. Lu dulu dah. Kalau gua menurut gua sih seiring berkembangannya zaman sih makin lama udah makin setara gitu gender equality. Kalau zaman dulu kan perempuan tuh rasanya nggak aneh kalau kerja di kantor, harusnya di rumah, jaga anak gitu kan. Tapi sekarang bukti cewek ada tuh yang kerja justru cowoknya yang di rumah yang jaga. Terus kalau pas masih kecil, kalau sebagai cowok, aku sebagai cowok, dulu pas kecil kayak kalau lagi nangis gitu, pasti dimarahin, dibilangin jangan cengeng jadi cowok, misalnya lagi gitu. Jadi ya ada sih gender inequality-nya. Kalau Jasmine gimana tadi? Lu pada pernah nggak sih ngeliat beberapa keluarga di sekitar kalian tuh yang lebih pentingin anak cowok daripada anak cewek? Nah, iya. Ada. Berarti dari kecil ya udah diperlakukan gitu. Di sini ada nggak yang punya saudara cowok cewek gitu? Ada nggak kira-kira? Nih yang kita tanyain dong. Apa? Jos dari tadi. Gua ada saudara. Oh iya benar. Gimana Jos? Gimana? Ya setuju juga sih sama yang tentang yang biasanya cewek cuma di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Tapi menurut gue sih sekarang ini udah mulai agak pudar ya kayak gitu. Semua juga sekarang banyak cewek yang berprofesi tinggi lah. Polisi sekarang juga banyak yang cewek. Mungkin dulu cuma cowok gitu. Benar. Kalau menurut Rio gimana? Kalau gue sering denger ya yang misalnya tuh cowok sama cewek tuh misalnya di pekerjaannya tuh satu level, tapi yang cowok tuh mendapat gaji lebih tinggi. Seperti itu sih. Benar. Kalau gue sendiri ya, gue sering banget nih denger lumayan
bilang katanya cewek tuh nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, parah banget kan. Katanya nanti mereka cewek-cewek tuh ujung-ujungnya juga cuma ngurus anak, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Padahal ya sekarang pendidikan itu penting banget gak sih? Iya. Benar. Penting banget. Benar, penting. Kalau misalnya menurut Katrinka gimana? Kalau aku sih, aku pernah dengar cerita temen aku, katanya dia di kantor, kayak tadi Rio bilang dia dibeda-bedain karena dia cewek. Jadi dia diperlakukan lebih nggak enak gitu deh daripada yang cowok gitu. Iya. Berarti lebih kayak diskriminatif gitu ya? Ya. Oh. Terus nih gue juga ada satu cerita dari sekolah. Jadi dia kayak saudara berdua, satu cewek satu cowok. Nah biasanya tuh yang cowok tuh dikasih ke sekolah yang lebih mahal, sedangkan yang cewek itu sekolahnya tuh kayak masih standar gitu loh. Nah, diskriminasinya sampai segitunya di keluarga dia. Gue baru dengar sih itu cerita sih, parah banget. Itu parah banget. Iya, syukur sekarang zaman udah maju ya. Kayak enggak sejaman dulu lagi, enggak sekolot dulu lagi. Sekarang orang-orang juga pemikirannya udah lebih terbuka. Kesempatan untuk cewek dalam berekspresi juga lebih luas kayaknya sekarang ya. Benar. Jadi sekarang lebih bebas gitu, lebih dikasih hak-hak yang seharusnya milik dia dari dulu, sekarang udah lebih adil gitu. Iya, apalagi sekarang yang setuju udah ada nih. Komnas Perempuan, ya kan? Benar banget. Iya, melindungi hak-hak perempuan. Kalau kalian punya nggak sih pendapat atau mungkin tanggapan terhadap gender inequality gitu? Kalau menurut gue sih gender inequality itu, tanggapan gue, yaitu bukan hal yang baik karena jadi itu dari kecil kalau misalnya kita diterapkan gender inequality, kalau misalnya di rumah juga diterapin, kan jadi dasarnya tuh cewek juga jadi anggapannya cewek kan lebih dianggap harus lemah lembut, dianggap harus bilangnya lebih ya kayak tadi di dapur doang atau misalnya lebih lemah dianggap daripada cowok. Tapi aslinya kalau itu diterapkan di kehidupan kita dari kecil, itu jadi membuat mindset cewek-cewek jadi mereka harus jadi pribadinya yang ya udahlah nggak usah kerja banyak, ntar nunggu nikah aja gitu lah atau nunggu apa. Jadi mereka nggak ada kedisiplinan diri mereka sendiri. Sedangkan buat para cowok juga kadang mereka jadi pribadi yang sebagai suami juga nggak bisa mendingin kepentingan istri, jadi maunya diturutin doang karena dia sebagai pemimpin dia merasa dia yang lebih dihormatin kayak gitu. Tapi aslinya itu hal yang salah. Jadi sebaiknya kita kurangin sih gender inequality, harusnya kita hilangin. Jadi cewek dan cowok sama aja lah. Iya benar. Setuju. Kemarin kita baru lihat kan pemeraih medali emas dari Olimpiade Olimpik Tokyo 2020 dimenangin sama ganda putri gitu loh. Jadi padahal kita banyak banget yang cowok-cowok loh, kayak duo ada Marcus, ada Kevin Sanjaya, ada Bapak Muhammad Ahsan dan banyak banget kan yang cowok ya padahal. Iya, tapi pada akhirnya yang menang juga ganda putri gitu loh. Ya nggak menentu sih. Iya, makanya. Ya menurut gue juga gitu sih. Kayak kita juga nggak boleh nanti kalau misalnya kita punya anak, kita nggak boleh nerapin hal-hal yang orang-orang udah ngomong ke kita nggak sih, yang negatif, yang kayak gitu-gitu. Karena kayak takutnya nanti anak kita jadi ikutan kayak gitu juga nggak sih sama orang. Benar. Kita sebagai generasi penerus nggak boleh meneruskan hal-hal yang sebaiknya tidak perlu diteruskan. Benar. Setuju, benar. Setuju sih, setuju banget. Nah, mungkin ada yang mau ngasih penutupan? Kalau menurut aku ya, dari podcast dari awal sampai sekarang, aku mau ambil kesimpulan titik tengah ya, bahwa kita semua setuju bahwa gender inequality itu tidak baik untuk diterapkan di kehidupan sekarang, atau apalagi untuk kita sini untuk kita gitulah, pokoknya nggak baik diterapkan
Jadi sebaiknya kalau kita nanti pun misalnya jadi orang tua, udah punya anak dan lain-lainnya, kita juga harus mendidik juga anak kita supaya tidak mengkotak-kotakan perempuan dan laki-laki karena semuanya itu setara. Setuju Gitu. banget. Oke deh, mungkin podcast kita sampai sini aja dulu kali ya. Kita lanjutin lagi ya. Oke, siap. Bye-bye. Makasih. Guys. Salam. Ya.